Iya. Judul kita adalah masa dalam aksi, gitu ya. Jadi begini, ini perlu jelas dalam kaitan dengan dua pertemuan yang lalu. Kalau kita bicara tentang masa dalam aksi, itu bukan dalam pengertian yang ada di media-media kita, yaitu aksi massa atau masa aksi semacam itu. Bukan, bukan. Masa dalam aksi itu maksudnya gini, fenomena masa yang bergerak, ya, masa yang aktual, bukan masa yang potensial. Kan dalam sosiologi masa itu dikenal tuh dua istilah itu, masa yang potensial dan masa yang aktual. Nah, disebut masa potensial itu artinya gini, kalau orang itu atau masyarakat kita itu marah terhadap korupsi ya, tapi tidak diselesaikan oleh KPK misalnya. Kemarahan itu sudah merupakan masa potensial. Atau salah seorang calon uh, calon presiden gitu ya dibunuh misalnya. Nah, itu sudah menghasilkan masa potensial itu lewat sebuah apa namanya provokasi sederhana saja berubah menjadi masa aktual. Nah, masa dalam aksi dalam pengertian itu. Jadi bukan kondisi entah epistemis maupun psikis yang membentuk masa potensial, melainkan aktualisasi dari kondisi itu menjadi masa aktual. Itu yang dimaksud begitu. Nah, masa aktual ini, ya, maaf, ada yang tunjuk jari di sini, raise hand, Bambang Utoyo. Iya, Apakah diabaikan? Oke, eh, iya, silakan Pak. Kalau mau ya, dilanjutkan silakan. oke, ya. Masa aktual ini mempunyai banyak ragam, saudara-saudara. Banyak macam ya masa aktual. Dan penelitian Canetti berbeda dengan penelitian Broch dan Zimmel, itu fokus pada ragam dari masa aktual ini yang macam-macam. Oke, kita lihat ya. Saya harap di layar komputer Anda cukup jelas gambar yang saya tampilkan. Ini adalah kerumunan penguin. Ini pun massa, saudara-saudara, menurut Canetti. Binatang ya. Wildebeest, ini juga kumpulan binatang di Afrika. Ini juga massa. Ini kerumunan penonton, itu massa. Kepik yang banyak ini juga kerumunan massa. Ya, jadi fenomena massa ada di alam ini ya. Dan ya, itu uh, oleh Canetti tidak di apa? Tidak dipisahkan dari masa manusia. Jadi kalau Anda lihat membaca buku Crowd and Power, itu silih berganti dia bercerita tentang masa itu, eh, baik masa manusia maupun masa hewan gitu ya. Eh, bagi dia sama aja, bagi dia sama aja. Memang pada masa manusia ada kecanggihan-kecanggihan tertentu, ada hal-hal tertentu, tapi eh, apa ciri dasarnya sama, ciri dasarnya sama. Oke, ada masa yang berdoa, ya, masa yang berdoa ini salah satu ciri dari masa manusia itu dari eh, perbuatan-perbuatannya, eh, sesuatu yang tidak terdapat pada wildebeest atau penguin. Penguin tidak kelihatan berdoa ya, pada manusia bisa karena perbuatannya. Tapi sama dalam satu hal yaitu keseragamannya itu sama ya. Lalu ini juga ada masa para kudus ya. Dia juga menulis di situ bahwa ada masa imajiner dari orang-orang Kristen, mungkin adalah yang dia maksud adalah orang Katolik, bahwa di surga itu ada kerumunan orang-orang kudus ya, yang
siap mendengarkan doa-doa kita, dan kerumunan ini ya menurut Canetti juga massa, dan itu massa yang dibayangkan oleh orang-orang yang masih hidup ini. Nah, begitu juga tentara itu juga massa, tapi massa yang tertib, massa yang disiplin. Oke, ada juga massa yang berpesta ya, massa yang berpesta. Jadi penelitian dari Canetti memang meneliti perilaku massa yang bermacam-macam itu seperti apa. Misalnya massa yang eh, memproduksi, misalnya seperti ini ya. Ini perilakunya beda dengan massa yang mengkonsumsi, atau beda dengan massa yang antri gitu ya. Dia membuat eh, apa analisis yang sangat berguna, yang menunjukkan perbedaan-perbedaan itu secara empiris ya, secara empiris. Nah, massa yang merusak ya, itu juga menjadi perhatian dia, massa yang merusak. Nah, oke. Topik kita, jadi pendekatan dari Canetti ini berbeda dengan pendekatan Bloch ya. Eh, Seringkali disebut dengan berbagai istilah, bisa etnologi, sosiologi, biologi juga bisa, dan ada juga yang memberi nama cukup unik yaitu zoofilosofi. Eh, ya, saya cenderung mengambil dalam kasus ini etnologi ya, sangat kuat, atau sosiologi semacam itu, karena masa yang aktual yang dibahas. Nah, tapi kalau dikatakan etnologi itu ya masuk akal juga, karena banyak sekali data etnologis yang ditulis oleh Canetti di dalam bukunya. Misalnya perilaku orang di Afrika, itu orang suku-suku terasing di Afrika, perilakunya dia teliti ya. Lalu perilaku orang-orang Polinesia diteliti ya. Eh, Termasuk juga perilaku agama-agama ya. Misalnya masa Katolik itu beda dengan masa Protestan, beda dengan masa Islam gitu ya. Masa Islam yang berziarah di Mekah itu berbeda dengan masa Katolik yang berziarah di Vatikan, misalnya semacam itu. Dia menulis seperti itu ya. Nah, itu menarik. Nah, kita cenderung menyebutnya sebuah antropologi karena manusia lalu juga masa lalu hewaninya ada di dalam renungan Canetti ya. Nah, secara antropologis, fenomena massa itu tidak dapat dilepaskan memang dari evolusi biologis. Jadi, dasar pendekatan dari Canetti itu naturalisme, naturalisme. Dia bukan teolog, jadi jelas dia lebih meyakini teori evolusi Darwin daripada kitab Kejadian misalnya. Itu jelas ya. Nah, kebanyakan filsuf seperti itu. Dan kebanyakan orang Eropa seperti itu. Lebih menerima pandangan-pandangan evolusi Darwin daripada uh, apa pembacaan literal tentang kitab Kejadian gitu ya, dan Quran juga. Nah, maka dimensi sejarah alam itu harus dilibatkan untuk memahami pemikiran uh, Canetti ini, saudara-saudara. Oke, kita akan membahas pertama-tama berkenalan dulu tentang Canetti ini siapa, metodenya, lalu duduk masalah, status questionis, lalu berbagai bentuk kerumunan, kita akan lihat, lalu kita mulai masuk ke kedalaman, ke tiga data antropologis, ya. Lalu bagaimana masa terjadi, setelah itu kita membahas tentang kekuasaan menurut Canetti, dan diakhiri dengan diskusi. Baik, saudara-saudara sekalian, Canetti itu lahir di Rutschuk, sebuah kota di Bulgaria. Jadi dia orang Bulgaria, poliglot ya,
bisa berbicara dalam banyak bahasa karena di Rucuk itu eh, banyak bangsa, ya. Itu kota multikultural. Dia lahir tahun 1905, tanggal 25 Juli. Orang Yahudi yang berpindah-pindah. Nah, satu pengalaman yang membekas dalam diri Kanepi adalah kematian ayahnya. Pagi hari itu ayahnya sedang baca koran, tiba-tiba terkena stroke, jatuh, dan mati saat itu juga. Sejak saat itu, Kanepi bersumpah untuk memusuhi kematian. Dia sangat membenci kematian. Mungkin kedengaran aneh bagi kita ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa manusia pasti mati. Dan bahkan kita sebetulnya juga cukup berdamai ya dengan kematian karena kita menyadari bahwa kita harus menerima kematian gitu kan. Tapi Kanepi tidak. Kematian ini musuh nomor wahid bagi Kanepi. Sekurang-kurangnya dalam pemikiran. Dia ingin tahu sebetulnya kematian itu apa, kenapa begitu dikdaya gitu ya. Dan bisa merenggut seseorang sewaktu-waktu tanpa permisi. Nah, maka seperti Broh juga, Anda lihat ya, pada Broh juga ya, kematian menjadi pusat dari refleksinya. Nah, Kaneti juga, pusat refleksinya adalah kematian. Lalu yang kedua, peristiwa 15 Juli tahun 27 di Wina. Itu adalah peristiwa massa. Jadi buruh protes, berkerumun, merusak, membuat kerusuhan, dan Kaneti ada di tengah-tengah kerumunan itu. Bagi dia, ini suatu peristiwa yang sangat membekas dan menimbulkan pertanyaan terus dalam diri dia, apa sih sesungguhnya massa? Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa ikut berempati dengan keheranan dari Kaneti, tapi saya bisa membayangkan kalau eh, kita sendiri pernah bergabung dengan massa yang sedang merusak, itu muncul perasaan-perasaan yang penuh tanda tanya ya, kenapa bisa begitu gitu. Nah, itu yang dialami oleh Kaneti. Lalu dia promosi di bidang kimia dan mendapat gelar Doktor Rerum Naturae di Wina, di Wina. Gelarnya sama seperti di Jerman ya, Doktor Rare Nat gitu ya. Lalu mendapat hadiah Nobel Sastra, maaf tadi saya bilang 84, ternyata tahun 81. Kaneti seperti juga Broh itu lebih dikenal sebetulnya sebagai seorang sastrawan. Bukunya yang terkenal adalah Die Blendung, bicara tentang massa sebetulnya, tapi massa di situ dilukiskan sebagai buku ya, buku perpustakaan. Lalu buku yang mengenai massa itu sendiri ada Masse und Macht gitu, Proud and Power. Dia meninggal di Zurich tahun 94. Oke, ini adalah bukunya Masse und Macht. Ini saya foto dari buku saya, ada eksemplar saya. Nah, saudara, Kaneti sendiri memahami bukunya sebagai sebuah pemaparan padat tentang seluruh abad 20. Waktu itu Kaneti berjumpa dengan Broh dan dia sudah menyelesaikan bukunya dan dia mengatakan kepada Broh, akhirnya saya bisa meringkas abad 20 dalam sebuah buku, dia bilang. Nah, buku itu adalah Masse und Macht. Tapi kalau Anda baca, Anda jangan berharap ada pemaparan historis mengenai abad 20, melainkan yang Anda baca itu sebetulnya pembicaraan tentang esensi abad 20 yang adalah abad yang penuh dengan gerakan-gerakan massa, abad yang penuh dengan jebakan-jebakan massa, abad yang individu itu seolah-olah dihapus oleh kelompok. Yang dia maksud adalah Nazi sebetulnya. Di dalam buku itu tidak ada satu kata pun, mungkin hanya satu ya, Hitler disebut satu kali, satu kata. Tetapi
kalau kita cermat membaca, hampir semua hal yang dibahas oleh Canetti, acuannya ya sasarannya sebetulnya Hitler dan orang Yahudi dan juga masyarakat Jerman. Hanya dalam bahasa yang lain gitu ya, etnologis ya. Oke, jadi dengan penjelasan saya ini, coba nanti kalau saya menjelaskan isi pikiran dia, Anda ikuti aja sambil mengingat itu sebetulnya sedang membahas tentang Nazi ya, hanya dengan cara yang tidak langsung gitu. Nah, eh, metode dari Canetti juga sangat kritis terhadap psikologi individual dari Freud. Nah, buku ini memuat banyak sekali lukisan, ilustrasi, alegori, ulasan, mitos-mitos, analisis ya. Analisis yang sifatnya sosiologis, psikologis, etnografis ya. Sangat kompleks dan dia menulisnya tidak sistematik, Saudara-saudara. Eh, Menulis seperti cerita-cerita pendek yang bisa dibaca seolah-olah tidak terhubung satu sama lain, misalnya psikologi makan misalnya, atau makan sebagai fenomena kekuasaan. Misalnya itu satu satu bagian kecil hanya terdiri dari 5 alinea begitu. Ah, tidak satu bab itu. Jadi kalau dikatakan aforisme juga terlalu lebih panjang, tapi kalau dibilang ini sebuah bab juga bukan bab, itu lebih ya lebih 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 panjang daripada aforisme tapi kurang dari sebuah bab dan itu jumlahnya banyak sekali ulasan-ulasan semacam itu. Oke, begini eh, cara analisa dia mulai dulu dengan mengamati perilaku massa, ya. Kemudian dia mencoba mencari ciri naluriah manusia yang terkait dengan evolusi organis. Setelah itu dihubungkan dengan evolusi organis. Nah, metodenya kita sebut saja metode fenomenologi antropologis. Jadi deskripsi fenomenologis atas perilaku massa dalam hubungannya dengan data antropologis yang terkait dengan evolusi organis. Nah, jadi pertama-tama lalu menyoroti perilaku itu dan berakhir dengan semacam sisa dari ciri-ciri kebinatangan pada manusia. Jelas ini sebuah naturalisme. Manusia tidak lain daripada hewan yang kompleks, begitu ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Ada berbagai kerumunan, sangat mengesankan. Dia bisa memperlihatkan berbagai manifestasi dari kerumunan. Massa hanyalah salah satu bentuk manifestasi dari kerumunan. Ada setidaknya 2 bentuk, saudara-saudara. Kawanan, itu dalam bahasa Jerman disebut Meute, bahasa Inggrisnya adalah pack, pack. Lalu massa, bahasa Jermannya Masse. Oke, nanti kita jelaskan. Nah, ada macam-macam massa. Ini masa para peziarah, ini juga peziarah. Ini masa yang mengkonsumsi, masa yang berpesta. Ada masa yang meratap, ya, masa yang meratap. Ada masa yang melakukan kerusuhan, macam-macam masa. Nah, ketika dia memaparkan masa, ingat ini sebuah fenomenologi ya. Masa itu dilukiskan seperti semacam individu dengan macam-macam perangai. Apakah kita berhak mengatakan bahwa masa itu individu gitu kan? Kan itu banyak, bisa ribuan. Eh, Masalahnya begini, apa itu individu dan apa itu massa itu ya? Bagi seorang pengamat massa seperti Canetti,
individu itu ditandai dengan keunikan. Nah, maka eh, kalau ada individu-individu yang perilakunya sama, itu dia tidak mempunyai nilai individual. Mereka bisa disebut massa dan eh, kelompok individu yang berperilaku sama, misalnya makan es krim bersama, berteriak bersama, mencaci bersama, berceloteh dan menggosip bersama semacam itu, setuju saja dan tidak pernah mengkritik atau tidak pernah berkeberatan. Kalau ada pencuri atau copet di angkot gitu ya, lalu yang lain diam ketakutan gitu ya, tidak ada yang berani mengatakan copet atau jangan mencopet gitu ya, semua diam gitu ya. Itu massa itu perilakunya seragam. Nah, menurut Canetti itu sebuah individu hanya dalam jumlah besar, jiwanya satu, jiwanya satu, yaitu individu yang ketakutan. Hanya badannya banyak, tapi sebetulnya jiwanya satu gitu ya. Nah, maka ada macam-macam nih perangainya ya. Bisa massa terbuka dan tertutup. Bisa terbuka, tertutup. Misalnya kalau terbuka itu eh, misal ya eh, pameran. Ada pameran misalnya pameran buku atau ada pameran eh, seperti Jakarta Fair itu ya, Pekan Raya Jakarta. Itu kan eh, bisa membesar jumlahnya atau kecil terserah gitu ya. Atau demo, demo itu juga masa yang terbuka, dia bisa membesar, bisa mengecil. Tapi kalau masa tertutup itu misalnya para penonton eh, bioskop gitu, tertutup ya, itu tertutup. Para peziarah di Mekah itu masa tertutup karena nggak boleh unsur luar masuk. Dia seragam, sudah dengan sengaja kuotanya sudah diatur gitu ya. Mustahil dia bisa menjadi masa terbuka di situ. Tapi kalau demo, oh itu bisa membesar ya, bisa membesar. Masa yang meratap juga bisa membesar. Misalnya banyak sekali terjadi di Palestina kalau ada serangan dari Israel misalnya, lalu ada korban atau lalu kemudian orang mengarak eh, mayat ya, lalu mereka meratap, menangis. Nah, itu jumlahnya bisa membesar. Itu masa yang terbuka. Lalu juga ada yang disebut masa yang memburu, hunting crowd gitu ya. Lalu juga ada masa yang melakukan pelarian. Jadi termasuk dia dia cerita ya tentang masa yang memburu tuh misalnya eh, bisa apa namanya kawanan ini bukan kawanan tapi jumlahnya besar ya. Misalnya eh, sejumlah besar eh, harimau atau eh, singa gitu ya atau eh, hewan-hewan buas lain itu mengejar seekor rusa gitu kan, itu dikejar gitu. Nah, tapi juga masa yang lari misalnya karena ada seekor singa itu menyebabkan antilop itu kerumunannya berlarian menjauhi sumber bahaya, itu masa yang melakukan pelarian. Nah, jadi kalau kita lihat pada dunia hewan itu ada masa yang melakukan pelarian, escape crowd itu ya. Nah, eh, pada manusia juga ada, yaitu para pengungsi misalnya. Pengungsi itu kan juga eh, escape crowd dari misalnya perang Ukraina gitu kan, ada perang lalu eh, para pengungsi berduyun-duyun keluar eh, dari Ukraina ke Polandia gitu. Ini masa pelarian. Lalu juga ada masa larangan, verboten
verbot Masse atau for forbidding atau verboten crowd gitu ya. Ini adalah massa yang terbentuk karena suatu larangan yang dikemukakan oleh suatu rezim tertentu menghasilkan kerumunan yang ada dua kemungkinan, memprotes, ada kemungkinan patuh, tergantung jenis kerumunannya gitu ya. Ada juga massa yang berbalik. Nah, ini sebetulnya macam-macam massa ini bisa dipakai untuk menganalisa pemilu ya. Jadi misalnya massa yang berbalik ini. Kalau semula ini terjadi di Pilkada Jakarta. Orang-orang itu memilih AHY, tapi AHY itu kalah, lalu dia balik gitu. Voter ini, perilaku voter itu berbalik, malah memihak misalnya Anies Baswedan saat itu. Nah, bisa berbalik seperti itu, mengalihkan dukungan. Jadi kalau Anda lihat perilaku voter itu sebetulnya perilaku massa. Ada massa pesta ya, yang berpesta. Ada massa jinak di dalam agama-agama dunia. Harus diakui, agama-agama dunia itu menjinakkan massa. Coba kalau tidak ada agama-agama, liar itu. Jadi agama-agama itu ikut memberadabkan manusia. Nah, lalu dia menganalisa misalnya apa massa Katolik gitu ya, massa Katolik itu massa yang lambat, jalannya lambat, karena melakukan arak-arakan dan tertib lambat. Berbeda misalnya dengan masa orang-orang Hindu yang ada di India, di Sungai Gangga. Nah, itu keteraturannya kurang, geraknya lebih cepat gitu ya. Jadi dia menganalisa itu semua ya, menganalisa itu semua. Kalau Anda tanya analisa itu dia mau menjelaskan nggak penyebabnya apa? Jawabannya ya dan tidak. Dia mau memaparkan dulu berbagai macam massa itu sebagai sesuatu yang menarik, fenomena yang menarik yang membuat kita bertanya-tanya, sebetulnya apa sih massa itu? Kok bisa berperilaku bermacam-macam? Dari mana atau dari mana faktor yang menyebabkan mereka berperilaku sama, tapi kok ya bisa bermacam-macam juga perilakunya meskipun seragam gitu ya. Nah, apa yang membuat misalnya suatu kelompok disebut masa pesta, masa berbalik, masa pelarian dan seterusnya. Ya, mungkin dari nama-nama itu saja kita sudah tahu ada pemicu pembentukan massa, misalnya pelarian adalah takut terhadap bahaya dan seterusnya. Tapi kayaknya kita tidak puas kalau hanya disodori fenomena semacam itu. Kita kan bertanya lebih jauh, ada apa sih pada diri manusia yang membuat secara unik ya dia bisa bergabung dalam berbagai bentuk massa seperti itu ya. Oke, mari kita uh, lebih spesifik dulu ya. Kita membahas tentang inti dari massa. Jadi kelompok yang lebih kecil dari massa itu adalah kawanan. Nah, menurut Canetti, kawanan ini adalah bentuk purba dari massa. Artinya gini, massa itu adalah fenomena kerumunan manusia, tapi yang dibentuk oleh modernitas. Sebentar, bukankah itu ada di zaman Perjanjian Baru, yaitu mereka berteriak-teriak salibkan dia, itu kan massa. Betul juga, ya, betul juga. Tapi massa dalam pengertian modern itu beda. Itu terkait dengan industrialisasi, terkait dengan produksi massa, terkait dengan konsumsi massa, terkait dengan
entertainment dalam jumlah besar. Eh, Boleh dikatakan modernitas ini, eh, kalau Anda perhatikan baik-baik, modernitas itu atau masyarakat modern itu sebetulnya organisasi-organisasi massa itu dalam jumlah besar itu sudah menjadi keseharian ya, keseharian. Kita makan dan minum lewat produksi massa, kita berdemokrasi dengan secara massal gitu, demokrasi. Jadi termasuk globalisasi itu kan fenomena massa. Nah, kalau Anda perhatikan selama pandemi, pandemi itu juga fenomena massa ya. Eh, Massa yang terinfeksi ya, sehingga ada ketakutan massa dan juga ada pengobatan massa dalam bentuk vaksinasi, itu massa semua. Nah, itu semua dilakukan oleh modernitas dengan sains dan teknologinya, lalu dengan organisasinya, sehingga kita bisa mengalami situasi yang kurang lebih damai. Tapi dulu kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi histeri massa, ya, tidak terorganisasi dengan baik, ya. Nah, kalau kita menelusuri jauh ke masa lalu dalam sejarah alam, gitu ya. Tadi kan pendekatannya dengan pendekatan biologis dan evolusi organis, gitu ya. Maka masa modern itu akar-akarnya adalah moite atau kawanan atau pack dalam bahasa Inggris ya, adalah kelompok orang-orang yang agresif yang tidak ingin lebih intensif selain menjadi banyak. Nah, kalau mau tahu lebih lebih biologis lagi, itu akarnya adalah kawanan serigala misalnya. Kawanan serigala itu sebuah moite ya. Itu ikatannya sangat kuat satu sama lain, tapi juga kalau dia dapat penambahan anggota, oh dia senang, agresif, tapi sekaligus ada perasaan di dalamnya, merasa dikejar-kejar, takut, tapi sekaligus berbahaya gitu ya. Jadi eh, kalau itu manusia yang agresif dan dia sangat menginginkan kalau didukung. Kalau sampai ada pihak luar yang mengatakan kamu salah, mereka akan marah gitu. Tapi kalau pihak luar mengatakan, oh benar, saya setuju dengan kalian, mari masuk, begitu ya. Nah, lalu ikut marah seperti kami. Nah, kawanan semacam ini kan kita sebut juga gerombolan, itu masih ada di dalam demokrasi, dalam bentuk populisme. Apapun motivasinya, bisa kultur, bisa ras, tapi juga bisa agama, itu psikologinya sama. Itu punya akar-akar biologis, yaitu kawanan serigala. Jadi ada persaudaraan batin antara kawanan manusia dengan kawanan serigala, menurut Canetti, yaitu mereka kuat hubungannya satu sama lain, tapi juga sangat takut kalau mereka terpecah, maka mereka sangat fanatik ya, fanatik, ingin menjadikan kalau bisa seluruh dunia seperti mereka. Nah, gitu. Nah, itu adalah semacam inti dari masa yang besar. Mereka ini kalau ada dalam bentuk massa itu adalah intinya ya, kelompok inti. Nah, ini kalau ada penanggulangan massa, kelompok ini bisa korlap, koordinator lapangan ya. Nah, ini orang-orang semacam ini kalau dibubarkan, massa juga bubar. Massa juga bubar. Karena mereka ini yang yang di lapangan sangat penting untuk uh, mempropagandakan, memprovokasi dan dengan emosi ya, dengan orasi-orasi dan seterusnya semacam itu. Oke. Nah, ini prototip dari masa modern saya katakan, dan motif kolektifnya tetap, yaitu kodrat sosial manusia yang
sudah kita bahas di dalam pembahasan mengenai Brock sebagai Demercustan atau keadaan temaram. Oke, ada sebuah kutipan di buku novel yang ditulis oleh Canetti di Blendung ya. Saya kutipkan di sini supaya Anda bisa ikut merasakan apa yang ditulis oleh Canetti. Kemanusiaan telah lama ada sebelum ia ditemukan secara konseptual. Ingat dengan Renaissance. Renaissance itu penemuan kemanusiaan secara konseptual. Dan tersapu sebagai massa. Ia mendidih seekor binatang raksasa, buas, suka membangkang di dalam diri kita semua, sangat dalam. Jauh lebih dalam daripada ibu. Kendati pun umurnya yang sangat tua itu, ia adalah binatang yang paling muda. Makhluk sejati di atas muka bumi, tujuan dan masa depan bumi ini. Menarik ya? Apa yang mau dikatakan pada intinya? Manusia adalah makhluk sosial. Jadi kalau kita bicara massa, ya bagaimana ya? Mungkin kita bukan anggota dari massa yang melakukan kerusuhan. Kita bukan anggota massa yang berpesta. Mungkin juga bukan anggota massa yang merata. Mungkin bukan ya. Tapi sekurang-kurangnya kita adalah anggota kemanusiaan. Dan sebetulnya kemanusiaan ini juga suatu kerumunan besar ya. Yang purba sebetulnya sudah sejak lama ada ya. Kita ini sebetulnya makhluk sosial dalam arti hewan kawanan, hewan sosial, hewan massal ya, seperti wildebeest ya, seperti eh, tawon mungkin atau seperti penguin ya, seperti burung migran lah ya. Ya, eh, mungkin itu paling tua tetapi juga paling muda karena kita sudah selalu misalnya di dalam eh, sebagai bangsa Indonesia, misalnya kita adalah anggota dari bangsa Indonesia, lalu anggota umat manusia. Nah, jadi ya harus diakui massa selalu ada di sekitar kita dan kita adalah anggota massa begitu, menurut Canetti. Oke, ada macam-macam kawanan, saudara-saudara. Ini Moite tadi, pack ya. Ini kawanan yang berburu, ada kawanan perang, ada kawanan peratap juga. Ingat, bedanya dengan massa adalah kalau massa itu sudah besar jumlahnya, tapi kalau kawanan kecil tapi erat hubungannya dan ingin membesar gitu. Aha. Oke. Oke, pertanyaannya sekarang, ada apa dengan manusia? Ini pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau membaca Canetti ya. Karena kita gatal juga sama Canetti baca, kok hanya fenomenologi nih. Fenomenanya sudah disajikan, banyak sekali massa yang beraksi di situ. Tapi kita akan bertanya secara filosofis, ada apa dengan manusia? Sehingga individu bisa berubah menjadi massa. Apakah hubungan fenomena massa dengan diri manusia? Yang saya maksud dengan diri itu kodratnya, ciri mendasar, kecenderungan dasarnya, dan seterusnya. Oke, nah ini pertanyaan filosofis kita yang harus dijawab oleh Canetti ya. Oke, jawaban Canetti adalah begini. Seperti pada Broch ya. Kalau Broch menyebutnya konstanta antropologis ya. Kalau Canetti sebetulnya sama saja. Data antropologis atau datum antropologis. Ada 3 data antropologis. Datum antropologis pertama itu adalah dalam bahasa Jerman Verwandlungsfähigkeit. Oke, saya terjemahkan kemampuan berubah bentuk atau metamorfosis. Kemampuan berubah bentuk atau metamorfosis. Oke. Datum yang kedua berurung kuih. Dalam bahasa Indonesia adalah rasa takut akan
bersentuhan. Rasa takut bersentuhan. Rasa takut bersentuhan. Rasa takut bersentuhan ya. Kemudian datum antropologis yang ketiga adalah Überlebensdrang. Dorongan untuk menyintas. Dorongan survival. Survival drive ya. Dalam bahasa Inggris, survival drive. Kalau dikatakan datum antropologis itu maksudnya begini. Manusia itu apa ya? Makhluk yang seperti apa? Cara kerja manusia seperti apa dan ciri dasar manusia seperti apa? Ada tiga hal itu. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Pertama adalah metamorfosis atau Verwandlungsfähigkeit. Jadi Verwandlung itu berubah bentuk ya, atau menjelma. Fähigkeit itu kemampuan. Nah, ingat bahwa Canetti melakukan satu pendekatan dengan evolusi biologis dan dia tidak mengecualikan manusia dari dunia dan kerajaan hewan ya. Manusia anggota dari kerajaan hewan itu kan. Maka dia menjelaskan tentang kemampuan berubah bentuk dari hewan-hewan. Mari kita lihat misalnya eh, gurita. Gurita itu oktopus ya, itu makhluk yang menyamar, bisa menyamar sesuai dengan lingkungannya. Kalau karangnya berwarna merah, tubuhnya jadi merah. Kalau hijau, dia jadi hijau. Kalau abu-abu, jadi abu-abu. Yang lebih hebat lagi seperti kameleon atau bunglon, ada bunglon-bunglon tertentu yang bisa meniru dedaunan yang kering ya, menjadi sulit dibedakan. Tujuan utama dari perubahan bentuk adalah melindungi diri dari bahaya dengan menipu. Ya, itu kita tahu semua dari pelajaran biologi. Nah, sekarang Canetti mencoba untuk menerapkan kemampuan ini pada manusia. Menurut Canetti, kita ini meremehkan kemampuan manusia untuk berubah bentuk. Padahal kemampuan manusia untuk berubah bentuk itu kemampuan yang hebat sekali. Kalau kita lihat dalam dunia hewan, kita akan mengatakan gini, tuh bunglon tuh bisa berubah bentuk. Kamu enggak kok. Saya masih kenal dirimu, kamu tidak berubah menjadi daun, kamu tidak berubah menjadi karang yang warnanya merah atau kuning, enggak. Kamu tetap dirimu, secara fisik kamu tidak berubah. Betul. Pada manusia tidak kelihatan perubahan bentuk itu. Eh, tetapi perubahan bentuk itu ciri dasar dari manusia ya. Misalnya, manusia mempunyai kemampuan untuk mendengarkan, lalu mengerti, verstehen, understanding. Itu berubah bentuk menurut Canetti. Jadi berubah bentuk tidak harus misalnya kupingnya jadi hijau seperti daun, enggak. Atau lengannya berubah bentuk seperti batu karang, enggak. Tapi dia bisa mengerti. Dia bisa ikut menangis. Ketika ada perkabungan, dia menangis. Menangis itu perilaku berubah bentuk. Dia bisa bertobat ya kalau dalam keagamaan itu. Saulus menjadi Paulus, itu berubah bentuk tuh, berubah bentuk. Dia bisa marah, wajahnya merah, itu berubah bentuk. Eh, bisa berempati, itu berubah bentuk. Oke, Anda sudah mulai mengerti sekarang. Berubah bentuk itu eh, pada manusia itu lapisannya banyak. Bisa psikologis, bisa sosiologis, bisa biologis gitu kan. Biologis kan dalam bentuk raut muka bisa merah ya, gigi kelihatan seperti hewan juga yang menyeringai gitu kan. Eh, pada kasus-kasus psikopatologis tertentu itu kelihatan berubah bentuk itu. Misalnya pada histeria, mania, orang yang menderita penyakit jiwa itu tiba-tiba bersuara berbeda, parau ya.
kesurupan, itu kan juga gejala psikologis ya. Orang yang semula suaranya orang muda bisa menjadi suara orang tua, gitu kan. Nah, itu berubah bentuk. Dan dia di dalam buku Crowd and Power, dia menganalisa itu. Banyak sekali kasus-kasus eh, psikopatologis yang dia buktikan sebagai proses kemampuan manusia dalam berubah bentuk. Berubah bentuk. Nah, jangan dilupakan juga perempuan, saudara-saudara. Ini tidak bermaksud untuk membedakan dengan laki-laki begitu aja, tapi perempuan itu di antara jenis-jenis manusia, laki-laki dan perempuan ya, itu secara fisik itu yang menunjukkan perubahan bentuk fisik ya, dengan pakaian dan make up ya, pakaian dan make up. Jadi pakaian dari laki-laki ya itu aja, jas dan dasi ya. Tapi kalau perempuan itu gaunnya bisa berwarna-warni, macam-macam ya. Lalu bedak, ya, macam-macam. Kalau Anda lihat di supermarket atau di department store yang jual alat rias dari perempuan, saya juga pernah membeli sesuatu di sana untuk istri ya. Saya nggak ngerti itu katalognya banyak sekali dan wah, penjaga di situ bisa menjelaskan itu efek pemakaian itu seperti apa, parfum itu juga bisa bermacam-macam. Jadi mengapa eh, konsumerisme itu berkembang pesat? Itu juga erat hubungannya dengan eh, diferensiasi dari produk-produk dan diferensiasi dari persepsi akibat dari produk-produk. Dan itu akar-akarnya adalah biologis, psikobiologis, yaitu kemampuan berubah bentuk. Dan perempuan ingin berubah bentuk ya, untuk dalam kasus sekali lagi naturalisme biologis untuk menarik laki-laki gitu ya. Nah, saudara-saudara itu seperti itu. Nah, pada manusia kemampuan ini berkembang menjadi sangat rumit, tapi dengan kemampuan itu manusia menjadi tuan atas makhluk hidup lain. Bukan hanya ekspresi kultural yang tadi saya ceritakan, melainkan juga kemampuan untuk menjadi yang lain. Nah, berubah bentuk adalah satu proses pertama-tama menjadi bukan dirinya. Misalnya seperti pada kesurupan, ekstasis, peran sosial. Peran sosial itu kan berubah bentuk. Anda sebelum menjadi guru, ya, itu beda dengan setelah menjadi guru karena memegang peranan. Anda sebelum menjadi suami dan istri, lalu menikah menjadi suami dan istri, Anda berubah bentuk, yaitu peran baru yang ada di sana. Nanti muncul lagi peran sebagai ayah dan ibu. Ya. Peran itu juga bentuk. Nah, mengambil peran tertentu, mengambil bentuk tertentu pada manusia. Yang kedua, ikut merasakan yang dirasakan orang lain. Misalnya transposisi atau empati, intuisi untuk mengantisipasi kedatangan seseorang, ya, atau mimesis. Badut di sirkus itu juga berubah bentuk ya, menjadi bukan dirinya ya, tapi dalam seni peran, Oke, nah Canetti masuk ke etnologi juga itu. Jadi di pedalaman Afrika sana ada suku-suku Pygmy. Nah, dia cerita atau Bushman ya, itu eh, bisa ya eh, orang Pygmy ini ada luka di tangannya. Kalau dia pegang gitu dan dia merasa bahwa lukanya sakit, dia bisa bilang kepada anaknya atau kalau dia anak dia bilang kepada orang di sekitarnya, ayahku pulang. Duh, bagaimana kamu tahu dia pulang? Tidak ada WA di situ, tidak ada telepon, bahkan tidak ada surat. Mereka tahu dari luka yang ada di lengannya itu, kok rasanya agak sakit ya. Ini ayahku akan pulang. Dan betul, ayahnya pulang. Dari tubuhnya. Nah, ini saya bacakan kutipan dia. Hal itu lebih daripada pemikiran belaka. Dia tidak hanya membayangkan luka,
letak yang tepat pada tubuh tempat luka itu berada. Dia meraba luka itu pada lokasi yang sesuai pada tubuhnya sendiri. Begitu dia merabanya, dia membayangkan bahwa ayahnya yang sementara ini tidak dilihatnya sedang mendekat. Dia merasa bahwa ayahnya mendekat karena ia merasakan lukanya. Tidak ada yang misterius di situ, bukan kekuatan supranatural untuk meramalkan datangnya ayah, melainkan fenomena psikobiologis ya. Jadi kita ini makhluk yang bisa berempati, makhluk yang bisa, makhluk yang terbuka, bahkan tubuh kita itu terbuka untuk merasakan lingkungan kita. Tubuh kita ini bisa katakan mengintuisi peristiwa-peristiwa yang akan datang, termasuk kedatangan ayah gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Dan itu pun disebut sebagai kemampuan untuk berubah bentuk ya, Verwandlungsfähigkeit oleh Canetti. Nah, contoh mimesis misalnya menari dengan meniru hewan untuk mengenal hewan itu. Jadi dulu ketika belum ada sekolah dalam pengertian modern, belajar itu sesuatu yang lebih holistik gitu. Kalau sekarang murid-murid duduk di bangkunya masing-masing mendengarkan gurunya mengajar lalu mencatat ya, kognitif ya. Uh, tapi orang-orang di suku-suku terasing di Afrika, mungkin juga ada di Papua dan sekitarnya gitu ya. Belajarnya itu dengan meniru hewan. Jadi misalnya ingin tahu bagaimana burung perilaku burung rajawali atau burung cendrawasih begitu ya. Itu menari dengan meniru tarian dari burung-burung itu. Dengan cara itu suku-suku ini bisa tahu mengenali burung itu. Nah, ini pengenalan dalam bentuk yang apa ya? Pramodern lah ya. Dan saya kira masih berlaku sampai sekarang, masih ada ya. Kita sekarang kan juga begitu. Jadi seniman-seniman di Bali kalau mau bisa mengukir kan harus sedikit banyak juga mengikuti gerakan dari gurunya gitu ya. Atau kita mengajari anak kita untuk berjalan gitu ya. Kita juga eh, melakukan gerakan seperti anak-anak dan anak-anak itu juga meniru gerakan kita. Nah, dengan meniru gerakan kita, anak-anak itu mulai mengenal apa itu artinya berjalan semacam itu. Jadi itu pada suku-suku di pedalaman Afrika itu nyaris untuk segala hal. Nah, kalau kita katakan, oh ya tarian itu magis, tarian itu untuk tujuan ritual keagamaan, betul juga, betul juga. Tapi dari sudut pandang eh, etnologis dari Canetti, dia akan lihat ini adalah masalah mimesis, kemampuan untuk berubah bentuk. Ya, nah ikut merasakan yang dirasakan orang lain. Nah, ya ini kalau ada kemarahan massa terhadap satu anggota yang dilukai, ya mereka akan marah. Waktu itu terjadi di, oh nggak keliru di Bali. Ya. Sorry, ini bukan di Bali. Ini marah orang-orang Dayak marah kepada ungkapan di medsos dari seseorang ya. Marah mereka kumpul situ. Nah, lalu juga terjadi jadi perubahan wujud atau perubahan bentuk itu sangat berbahaya karena ini juga bisa menyangkut kerumunan. Karena kalau individu berubah bentuk itu juga bisa bentuk itu adalah kerumunan. Jadi mungkin kalau kita kenal dengan seseorang ya, seseorang perilakunya santun, kita kenal baik, tapi kalau di tengah-tengah masa yang beringas, dia ikut beringas itu, kita mulai heran, kenapa dia bisa berperilaku beringas seperti itu? Ya,
Dia berempati dengan massa, dia terlibat dengan gerakan-gerakan massa, dia mengalami perubahan bentuk. Nah, begitu massa bubar, dia kembali ke wujud aslinya, ke wujud aslinya. Nah, taktik dari para penguasa menurut Canetti adalah mengendalikan perubahan wujud dengan larangan misalnya, dengan gas air mata itu juga bisa ya. Ada dua bahaya dari perubahan wujud. Berubah menjadi massa yang kontra rezim itu juga bisa, menjadi individu yang setara dengan penguasa itu juga bisa. Jadi untuk yang kedua ini, kalau yang pertama Anda kenal ya, jadi eh, kalau berubah wujud jadi massa yang kontra rezim itu eh, terjadi ya di tahun 98 gitu. Nah, lalu yang kedua ini menjadi individu yang setara dengan penguasa, maksudnya gini. Kalau di tengah-tengah kerumunan itu ada individu ya yang berani menentang penguasa, sebut saja dia Amin Rais waktu itu yang menentang Soeharto gitu ya. Lalu kemudian diikuti oleh Megawati, lalu ada Gus Dur dan sebagainya. Itu akan tampil setara dengan penguasa. Nah, dalam demokrasi itu tidak terjadi karena eh, demokrasi itu menguatkan fungsi-fungsi individu. Ya, eh, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebebasan berpendapat. Tetapi kalau di dalam otokrasi seperti di dalam rezim Orde Baru tidak ada kebebasan berpendapat. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, itu dia berubah wujud menjadi setara dengan penguasa. Dia menentang penguasa. Apalagi kalau pendapatnya kemudian diikuti oleh massa. Lalu berbahaya sekali bisa menentang penguasa di situ. Ada dua macam taktik juga yang dilakukan oleh penguasa yang dinamis, yaitu menggerakkan mobilisasi massa pro-rezim menentang massa yang terbentuk supaya mereka takut dan tidak mengalami perubahan bentuk ya. Lalu yang statis yaitu membangun hierarki sosial. Jadi kalau bisa ya eh, individu-individu yang potensial menjadi pentolan-pentolan massa direkrutlah masuk dalam birokrasi kekuasaan, dikasih kekuasaan, dikooptasi. Nah, lalu kemudian setiap individu atau anggota-anggota dari kerumunan itu kembali pada job description di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, semakin hierarki sosial itu terbangun dengan baik dalam sebuah masyarakat, semakin rinci, kecenderungan masyarakat itu menjadi kerumunan semakin kecil. Bandingkan dengan Korea Utara. Di Korea Utara itu hierarki sosialnya hanya berlaku pada elit, tapi bukan pada masyarakat. Maka terbangun dua kutub besar, kutub elit dengan kutub lautan massa yang besar. Nah, tapi elit ini bisa mengendalikan. Tapi kalau ada satu, dua orang yang melawan kekuasaan dan tak terkendali, lalu yang lain juga ikut melawan, habis sudah kekuasaan dari Kim Jong-un ya. Tapi Kim Jong-un mempunyai senjata masalahnya, jadi takut mereka semua. Tetapi tidak ada hierarki sosial di antara lautan massa itu mempermudah eh, kendali sebetulnya hierarki sosial. Eh, Nazi juga semacam itu, komunisme Soviet juga semacam itu, Orde Baru juga semacam itu di Indonesia. Kita tidak diperkenankan untuk membangun suatu eh, hierarki yang akhirnya bisa eh, mengakses kekuasaan seolah-olah kita ada dalam eh, kutub yang berbeda dari kutub para elit penguasa. Oke, cara yang lain adalah pengalian isu. Itu juga kontrol perubahan wujud ya.
ini kan ada macam-macam contoh, eh, misalnya kasus eh, tentang azan, lalu eh, disejajarkan dengan eh, suara anjing dan sebagainya. Ini kan menimbulkan massa potensial yang bisa cepat berubah menjadi massa potensial. Misalnya pendeta ini, ini dia seorang yang pindah ya dari Islam menjadi Kristen, Saifuddin Ibrahim ya, itu mengemukakan sesuatu yang menimbulkan kemarahan ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai masa potensial, tapi kalau ada rezim yang bermain, ini juga bisa disebut pengalian isu. Jadi ada isu yang ditutupi, nah, sehingga masa lebih memperhatikan isu-isu sensitif semacam ini. Jadi kita perlu hati-hati dengan hal-hal yang sensasional. Saya masih ingat, ini perlu diteliti lebih jauh ya, tapi saya curiga bahwa eh, adegan eh, pembukaan informasi di Metro TV oleh eh, Antasari Ansar sebelum pencoblosan putaran kedua kalau nggak keliru, atau putaran pertama Pilkada Jakarta itu ditayangkan ya, tidak lama, tetapi itu efeknya besar ya. Karena di situ eh, mendiskreditkan SBY ya. Lalu eh, suara untuk AHY berkurang banyak ya. Ahok menang di putaran pertama. Nah, eh, tadi saya katakan saya curiga, yaitu memang itu sengaja dipasang. Entah siapa aktornya kita nggak tahu, tidak boleh menuduh juga. Tapi faktanya adalah hal itu memang efektif untuk eh, memindahkan voters gitu ya. Nah, eh, kita perlu hati-hati dan perlu mencermati sekarang berbagai pengalian isu selama pemilu dan bisa menjelaskan ini sebagai fenomena perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Jadi kalau Anda semula pro Prabowo lalu berubah menjadi pro Ganjar, itu Anda berubah bentuk dalam pemikiran Canetti ya, dari segi pemikiran Canetti. Nah, lalu adakah karakter? Lalu pertanyaan kita. Jadi tesis ini tentang perubahan bentuk memang meletakkan faktor situasi dan lingkungan sebagai sesuatu yang sentral dalam perilaku dan sikap manusia. Jadi boleh dikatakan tidak ada karakter. Maka sebetulnya Canetti ini menganut situasionisme. Dan konsep karakter itu berlawanan dengan konsep perubahan bentuk. Karena dalam konsep karakter itu diandaikan manusia memiliki substansi yang tetap dan tidak berubah. Gambar yang saya sajikan itu tentang Dr. Jekyll dan Mr. Hyde ya. Itu uh, dia adalah dokter yang sangat sopan, santun ya, cerdas. Tapi kalau malam dia dia minum zat kimia yang dia buat sendiri, lalu berubah menjadi monster kalau malam, menjadi monster. Itu perubahan bentuk ya. Nah, uh, tidak ada karakter. Jadi tesis tentang perubahan bentuk itu, ya, manusia itu apa? Manusia itu makhluk yang nggak ada intinya. Makhluk yang kepribadiannya itu apa? Nggak ada. Itu makhluk yang situasional. Tergantung situasi dia berubah bentuk kayak kayak bunglon, kayak gurita, oktopus ya. Nah, sebetulnya politikus banyak semacam itu. Politikus itu eh, makhluk-makhluk yang oportunis ya, banyak banyak, tidak semua. Kita harus mereservasi politikus-politikus yang punya karakter, yang punya kesetiaan kepada konstitusi, politikus-politikus yang tidak oportunis, mempunyai visi yang jelas, itu juga ada dalam masyarakat kita. Tapi kebanyakan itu adalah oportunis-oportunis.
kebanyakan politikus itu tidak jujur ya, ya. Jadi politikus jujur kadang-kadang dianggap sebagai oksimoron, oksimoron ya. Eh, karena sebetulnya kalau orang sudah masuk dalam dunia politik, dia harus pandai berubah bentuk. Semula dia anti korupsi, tapi kalau di dalam lingkungannya sendiri ada yang korupsi, dia tidak setegas seperti sebelumnya. Dia berubah bentuk, dia berubah bentuk. Nah, jadi waspadai itu semua, dan kalau ini ditulis dalam bentuk artikel bisa menarik sekali karena apa yang dikatakan Kaneti itu terjadi dalam dunia politik sebetulnya, lebih di dunia politik. Karena kalau kita masuk dalam dunia politik, kita tidak memakai topeng, tidak mengalami perubahan bentuk, habis juga kita, habis juga kita. Nah, sekarang adalah datum antropologis yang kedua, yaitu berurung fuih, rasa takut bersentuhan, rasa takut bersentuhan. Nah, saudara-saudara, eh, rasa takut bersentuhan itu adalah motif primitif yang terletak pada persilangan antara di luar dan di dalam dari diri kita. Yang letaknya ada di permukaan tubuh, yaitu kulit, mata, bibir, dan telinga. Nah, dia menulis begini, tidak ada yang ditakuti manusia lebih daripada persentuhan dengan yang tidak diketahui. Alasannya jelas. Yang tidak diketahui itu juga potensial berbahaya. Kalau anak-anak menyentuh cacing, dia takut kan? Ya, takut karena licin. Tapi sebetulnya rasa jijik menyentuh cacing itu, asal-usul terdalamnya adalah takut bahwa cacing ini berbahaya untuk hidupnya. Itulah sebabnya mengapa rumah itu mempunyai kunci dan mempunyai pagar, karena kita takut bersentuhan. Itulah sebabnya mengapa kalau kita di kereta komuter eh, dari Rawabuntu ke Sudirman misalnya, berdesak-desakan itu kita nggak enak rasanya ya. Kalau kereta itu lengang dan kemudian ada jarak satu sama lain, dan kita secara kebetulan bersentuhan dengan orang lain, kita mengatakan maaf, 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 maaf. Atau ketika kita ada di kantor, nyenggol seseorang, maaf, begitu ya. Karena memang bersentuhan itu aslinya ter, eh, terkait dengan bahaya, bahaya. Nah, takut bersentuhan adalah takut dengan bahaya sebetulnya. Nah, berbeda dari kecemasan yang eksistensial, yang berproses di dalam, takut bersentuhan berproses di luar, ya. Ya ini pada tubuh. Keadaannya mirip seperti cacing yang mengelak dari sentuhan kita. Kalau Anda sentuh cacing, cacing segera menjauh dari diri kita. Nah, rasa takut ini adalah sifat biopsikologis organisme, ya. Nah, ada cerita dari Adorno, seorang pemikir masa Frankfurt di Jerman. Cerita Adorno ini diingat oleh Habermas, dan Habermas cerita ya dalam tulisannya begini. Ketika Adorno bersalaman dengan seseorang yang memakai tangan palsu, dia kaget, dan tiba-tiba Adorno menarik diri gitu ya, cet. Jadi kaget, ada tangan, tangan besi lagi ya, bukan tangan asli ya. Kaget, lalu dia tarik tangannya gitu ya. Nah, cerita itu masih diingat oleh Habermas. Itu pun sebetulnya cerita tentang rasa takut bersentuhan, rasa takut bersentuhan. Nah, sentuhan itu mencakup berbagai fenomena, seperti misalnya membaui. Membaui itu juga menyentuh ya. Beli ikan, busuk, tercium bau busuk. Kita sebetulnya menyentuh ikan. Menatap itu juga menyentuh ya. Kalau Anda menatap seseorang gitu di bis misalnya atau di kereta, orang itu bisa merasa terganggu. Atau mengintip ya, pakai keker kamar sebelah gitu ya. Wah, itu seperti mengganggu ya, mengganggu seperti menyentuh. Menyapa itu juga menyentuh ya. Jarang kita menyapa orang. Pagi hari itu mulai menyapa seseorang, halo, apa kabar?
orang yang lama tidak kita sapa, beku ya, kita sentuh dengan sapaan, dia mulai mencair dan mulai mencoba berkenalan dengan kita. Menyapa itu juga bersentuhan. Maka menyapa seseorang itu menimbulkan keengganan, keengganan. Karena asal usulnya juga rasa takut bersentuhan. Meraba itu juga sebetulnya menyentuh, udah jelas menyentuh ya. Sentuhan itu juga dirasa sebagai perpanjangan diri orang yang menyentuh ke area orang yang disentuh ya. Coba kalau kita menyapa seseorang, lalu orang itu menerima sapaan kita, tersenyum ya. Nah, diri kita meluas. Kita masuk dalam area orang itu. Tapi kalau orang itu kita sapa dia diam dan malah menyingkir, memalingkan wajah, kita merasa wilayah kita terbatas pada diri kita sendiri. Kita seolah-olah terkurung pada diri kita sendiri. Apalagi kalau orang itu dendam pada kita. Nah, pada hari itu orang yang kita kira dendam pada diri kita menyambut sapaan kita. Halo, halo. Lalu dinding itu eh, terbongkar, terpecah ya, rubuh dan diri kita meluas ke orang itu. Nah, apalagi bisa menyentuh ya, bersalaman, memeluk ya, sampai mencium kalau itu perempuan misalnya itu kan diri kita memanjang pada orang itu gitu ya. Nah, sorot mata misalnya adalah peristiwa eksternal yang dapat merasuk dalam interioritas kita. Kita bisa mengingat sorot mata benci dari seseorang. Kita digelisahkan olehnya. Maka kita cenderung mengelak dari sorot mata orang asing. Sorot mata bisa dianggap tidak sopan, bahkan sebuah serangan ya. Nah, di dalam masyarakat itu ada rasa takut bersentuhan yang dilembagakan, yaitu sistem kasta. Dalam sistem kasta, para dalit jelas di luar sistem itu, tidak bisa disentuh, untouchable, menyentuh mereka berbahaya sekali. Sudra tidak bisa disentuh oleh Vaishya, oleh Satrias. Ini masing-masing disekat oleh rasa takut bersentuhan. Ya, tatanan sosial, tatanan arsitektural masyarakat terjadi dari rasa takut bersentuhan. Hierarki ya, kalau kita misalnya, oh dia dosen, oh dia profesor ya, itu kita bayangkan dia dalam tatanan tertentu, dia lebih tak tergapai, tak tersentuh gitu ya. Maka dari itu eh, ada rasa enggan, rasa segan, rasa takut. Tapi itu semua buatan dari sebuah masyarakat. Buatan saja, konstruksi gitu ya. Nah, kalau kita sudah eh, terbiasa dengan konstruksi itu, rasa takut itu psikologis itu bisa muncul. Jadi rasa takut itu diinstitusionalisasikan dalam bentuk sistem, kasta, kelas, atau hierarki sosial. Secara arsitektural, rasa takut bersentuhan itu terwujud dalam, ini arsitektural ya, bangunan dalam bentuk ghetto. Ghetto itu juga arsitektur yang dibangun dari rasa takut bersentuhan. Kamp pengungsi, penjara, karena orang-orang yang di penjara itu berbahaya, jangan disentuh mereka. Bahkan secara ideologis, bisa ideologis dalam bentuk apartheid misalnya. Oke, realisasinya macam-macam nih. Ini ghetto ya, ini kasta, ini rasisme, tapi ini juga dalam bentuk pakaian ya, pakaian burqa. Ini juga dasarnya adalah rasa takut bersentuhan yang diinstitusionalisasikan secara kultural atau religius ya. Nah, mengapa takut bersentuhan? Bisa karena jijik, melecehkan, bisa benci, marah, segan, takut ya tadi. Namun apa yang tersembunyi di balik dorongan-dorongan itu, menurut Canetti kita takut akan potensi destruktif orang lain. Jadi akar yang terdalam lagi-lagi adalah takut mati sebetulnya. Takut mati. Nah, rasa takut kepada penjahat berlaku tidak hanya pada maksud-maksud jahatnya. Ini saya kutipkan. Rasa takut itu juga kepada serangan tak terduga yang tiba-tiba dari kegelapan. Tangan yang mencekram,
selalu saja digunakan sebagai simbol ketakutan itu. Banyak dari fakta ini dijelaskan dalam arti ganda kata menyerang. Persentuhan yang lembut maupun serangan yang berbahaya, keduanya sekaligus terkandung dalam kata itu. Dan sesuatu dari yang terakhir selalu ikut terdengar dalam yang pertama. Jadi ini kutipan yang sedikit banyak bisa melukiskan apa yang dia maksud. Nah, ini kalau kita jelaskan, jadi rasa takut bersentuhan itu menghasilkan dua alternatif ya. Bisa mengambil jarak. Nah, kalau mengambil jarak terjadi hierarki sosial, apartheid, rasisme, fundamentalisme agama yang mengatakan sana kafir, kita orang benar, mereka kafir. Mengkafir-kafirkan orang lain itu juga muncul dari rasa takut bersentuhan. Itu adalah don't touch me syndrome gitu ya. Nah, lalu kemungkinan kedua menghapus jarak menjadi massa. Kenapa? Kalau kita ada di tengah-tengah massa, tidak takut bersentuhan, malah berubah dari rasa takut bersentuhan menjadi adiksi atas persentuhan. Persentuhan itu enak lama-lama, jadi enak karena himpit-himpitan bersama-sama, jadi kita lupa, ya lupa bahwa ini menakutkan. Nah, oke. Nah, individualisme dan isolasi, keakuan itu adalah proses pengakuan erstarung, kekakuan. Individu terisolasi dan bereaksi bersama-sama sebagai lonely crowd. Misalnya bereaksi yang sama di layar HP, TV, tapi individu ya. Ini juga individualisme, fenomena individualisme. Lalu isolasi kelompok, ada kelompok-kelompok lain misalnya ghetto, kasta, kelas ya, pemukiman eksklusif agama. Ada misalnya uh, real estate yang dibangun khusus untuk agama tertentu misalnya. Nah, ini itu juga uh, apa? uh, efek dari rasa takut bersentuhan. Nah, yang ketiga adalah Überlebensdrang atau dorongan survival, dorongan untuk menyintas. Bagi Canetti, membunuh itu adalah tindakan purba untuk menyintas, membunuh ya. Penguasa itu adalah penyintas, penguasa itu penyintas. Artinya apa? Manusia itu sebetulnya punya gairah untuk membunuh. Potensi membunuhnya kuat. Nah, tapi di antara pihak-pihak yang punya keinginan membunuh itu ada pihak yang paling kuat yang bisa mengendalikan yang lain. Ini adalah survivor. Itu adalah penguasa, Mahaber. Dan dia memang juga penguasa itu, kapan penguasa itu muncul? Penguasa itu muncul lewat membunuh. Dalam perang. Kalau ada perang atau suksesi kekuasaan, misalnya Ken Arok gitu kan. Nah, kita punya tuh sejarah Ken Arok. Itu membunuh. Lalu dia jadi penguasa. Gitu. Nah, jadi dalam tindakan membunuh, rasa cemas berubah menjadi rasa kuasa atas mangsa. Ada perubahan perasaan di situ. Momen konfrontasi dengan yang terbunuh ini memenuhi sang penyintas dengan sejenis daya khas yang tidak dapat dibandingkan dengan daya-daya lain. Rasa kuasa. Orang yang selesai membunuh, wah, merasa berkuasa. Tapi bisa juga orang yang membunuh itu merasa bersalah ya. Tapi dalam kasus ini adalah yang menjadi penguasa itu tidak pernah merasa bersalah. Dia merasa sudah menyelamatkan negeri. Dia merasa sudah menjalankan tugas, menjadi pahlawan gitu ya. Semacam itu. Nah, membunuh itu apa? Terjadi perubahan perasaan dalam diri pelaku ya, pembunuh. Maut telah dialihkan ke orang lain. Merasa diri berbeda dari rata-rata. Kecemasan beralih menjadi rasa kuasa. Nah, membunuh itu adalah tindakan purba dari penyintasan sebetulnya.
Kalau orang ada di tengah-tengah tengkorak semacam ini, rasa kuasanya sangat kuat, ya, masih hidup. Dia, Canetti menyebut apa namanya ya, eh, funeral atau tomb, tomb feeling. Jadi perasaan ada di dalam di tengah-tengah kuburan. Kalau orang mengunjungi kuburan, menurut Canetti itu ada perasaan begini. Ah, aku masih hidup. Mereka sudah mati. Jadi ada perasaan bahwa dirinya ada survivor, penyintas. Nah, kalau kita kan merasa, bergidik ya, di tengah-tengah kuburan, hantu, begitu ya. Nah, menurut Canetti, sebaliknya, kalau di tengah-tengah kuburan, kita merasa maut belum sampai pada kita, kita masih survive. Mereka yang ada dalam kuburan itu sudah lewat, kita belum, gitu ya. Maka kita survivor, rasa kuasa. Nah, ada seorang Romo yang saya kenal, itu kalau ketemu dengan temannya yang lama tidak jumpai, orang Romo ini sudah tua, sangat tua, mungkin menjelang 80 gitu. Tapi pertanyaannya selalu, dia masih ada atau enggak? Dia masih hidup atau enggak? Dia bagaimana? Masih hidup atau enggak gitu ya. Eh, tentu saja maksudnya baik ya. Bisa juga gini, oh sudah meninggal, oh ya saya jadi tahu dia sudah meninggal. Kapan saya akan meninggal ya? Bisa. Tapi menurut cerita yang saya dengar dari Romo yang lain, setiap kali dia tahu teman-teman sebayanya itu meninggal, ada senyum kecil pada dirinya gitu ya. Senyum kecil. Nah, saya tidak tahu bagaimana mengartikan senyum itu. Mungkin, nah ini interpretasi ya. Dia merasa menjadi penyintas, masih diperkenankan hidup ya. Nah, bagaimana masa terjadi? Terjadinya masa terkait dengan 3 data antropologis, yaitu takut bersentuhan, kemampuan berubah bentuk, dan dorongan penyintasan. Kanenti mengandaikan ilmu kimia dalam pemahamannya tentang masa. Masa terbentuk seperti atom-atom yang membentuk molekul, dan sebagaimana atom-atom melepas energi saat membentuk molekul. Demikian juga para individu mengalami discharge, bahasa Jermannya Entladung, saat bergabung menjadi massa. Entladung atau discharge itu membuat ikatan kolektif menjadi kuat seperti molekul. Dalam pengalaman, Entladung atau discharge itu adalah pelepasan beban takut bersentuhan yang berubah menjadi suka bersentuhan. Mereka lega lah dari rasa takut untuk bersentuhan, bahkan berubah menjadi suka bersentuhan. Lega. Ini Entladung, discharge. Canetti juga menjelaskan formasi massa sebagai bentuk perubahan bentuk. Individu mengalami perubahan bentuk menjadi anggota massa, lalu perilaku, sikap, pikiran, perasaannya berubah. Ada rasa tak dapat dilukai, ada rasa imajinasi yang berekspansi, ada rasa kuasa kalau ada di tengah-tengah massa. Massa juga terjadi dari gairah untuk menyintas. Makin besar ancaman terhadap kelompok yang disadari, makin kuat ikatan massa. Konfrontasi massa lawan massa, misalnya perang, masaker, pogrom, berasal dari dorongan purba untuk menyintas. Politik hanyalah alat yang dipakai untuk memuaskan dorongan itu. Oke, saudara, saya berhenti sampai di sini karena fenomena kita adalah tentang massa, supaya kita punya waktu untuk berdiskusi ya. Nanti kalau mau ditanya soal kekuasaan, saya bisa lanjutkan.